Shalom, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Erna Bayu, di dalam channel ernastyaningrum.com. Baik saudaraku yang terkasih, tidak seperti biasanya saya mengupas tentang sisi bidang kesehatan, maka kali ini saya ingin mengkombinasikan sisi bidang kesehatan yang dipandang dari sudut pandang teologi atau perspektif teologi. Maka saya menciptakan sebuah buku di tahun 2015 dengan judul WMI. WMI mencerminkan tentang kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Mengapa ini penting saudaraku yang terkasih? Setiap kita punya keunggulan atau potensi besar di dalam diri kita. Tuhan sudah merancang hidup kita secara luar biasa. Ini tertulis dalam Mazmur 92 ayat 5. Tuhan juga sudah memberikan teknologi tingkat tinggi di dalam diri kita. Kita adalah pemenang sejak awal. Kita diciptakan sesuai dengan gambarnya. Dan ini kita bisa baca dalam Alkitab Perjanjian Lama dalam firman Tuhan yang kita bisa bacakan sebagai berikut. Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya di sini kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Maka tidak ada satu orang pun yang boleh menghina satu sama lain, karena mereka pun diciptakan sesuai dengan gambarnya. Baik saudaraku yang terkasih, pernahkah kita bersyukur atas penyertaannya selama ini? Kita baca kembali dalam Mazmur 92 ayat 5. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Kemudian Lukas pasal 12 ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memital dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Kemudian Mazmur 136 ayat 4. Kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian Mazmur 136 ayat 23. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku yang terkasih, rancangan hebat Tuhan untuk manusia begitu luar biasa. Yang pertama, Tuhan menciptakan hunian yang indah. Kita ibaratnya berada di pesawat luar angkasa yang super duper besar, lengkap dengan bahan makanan yang bisa kita makan setiap hari hingga bermiliar-miliar tahun lamanya. Lengkap dengan teknologi yang super canggih, lengkap dengan atmosfer yang diciptakan begitu luar biasa. Lengkap dengan semuanya sesuai dengan rancangan Tuhan, keindahan untuk hidup kita di masa yang akan datang setelah kita dilahirkan. Kita juga diberikan kelengkapan tubuh yang hebat luar biasa dengan teknologi yang sangat canggih. Dengan sel-selnya, dengan inti selnya, dengan kinerja yang ada di dalamnya yang super rumit. Namun, Tuhan sudah menciptakan itu untuk kebahagiaan dan kemaslahatan hidup kita di masa yang akan datang. Tuhan juga sudah memberikan sarana pendukung yang sangat luar biasa. Semuanya lengkap, tiada yang kurang. Dan kita diberikan kesempatan untuk mengembangkannya.
Kita bisa lihat dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat selanjutnya, ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Ayat 30. Tetapi kepada segala binatang yang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Baik, sungguh luar biasa apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, saudaraku. Dan kita harus terus bersyukur. Tetapi sayangnya manusia merusaknya. Perusakan lingkungan ini berdampak luar biasa dengan munculnya berbagai penyakit. Yang terakhir yang sedang dialami saat ini adalah penyakit corona. Ini pun karena disebabkan oleh perubahan ekosistem, di mana penyakit corona semakin hari semakin ada berevolusi, semakin ada evolusi, sehingga muncullah varian alfa, beta, delta, lambda, dan sekarang mungkin saya dengar akan diganti seperti nama rasi bintang. Ini sungguh luar biasa. Kemudian adanya dampak stres. Karena kebutuhan luar biasa, pola hidup yang luar biasa di zaman sekarang ini, zaman yang serba modern. Kebutuhan manusia bertambah, gengsi meningkat, keinginan menjadi semakin banyak. Maka manusia terdampak stres. Maka dia pun juga merusak dengan stres yang dia ciptakan di dalam tubuhnya. Kemudian muncullah kerusakan organ tubuh, saudara. Stres membuat kerusakan organ tubuh. Bahkan bukan hanya stres, lingkungan luar pun merusak organ tubuh. Bahkan terkadang manusia pun merusaknya dengan kesadaran yang sesadar-sadarnya. Kemudian kerusakan sistem pertahanan tubuh dan kerusakan hormon. Inilah yang saya kupas di dalam buku WMI. Buku yang bertajuk Ilmu Kesehatan Dibalut dengan Ilmu Teologi. Saudaraku yang terkasih, kita akan membahas hunian yang indah yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah memperlengkapi segala isinya. Bumi sudah diciptakan begitu luar biasa. Satu orang dan pasangannya pada Juli 2014 menjadi 7,2 miliar manusia. Dan akhirnya 2020 menjadi 8 miliar manusia yang kemarin pada saat pandemi ratusan juta manusia meninggal karena virus COVID-19, berbagai varian di seluruh dunia. Mengapa harus bumi yang Tuhan berikan untuk kita? Karena bumi adalah planet dengan lingkungan yang ternyaman untuk hidup manusia dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Saudaraku, menurut hasil penelitian, kenapa bukan Jupiter yang diberikan kepada kita, planet yang begitu besar dengan belasan
bulan yang mengelilinginya, dan tampak indah dari gambar, dari teleskop yang bisa kita lihat betapa indahnya planet tersebut. Jupiter memiliki atmosfer yang berisi hidrogen, helium, metana, dan amonia, dan jumlah besar. Dalam jumlah yang sangat besar, dengan daratan gumpalan gas. Jadi kita tidak bisa menapak di Jupiter. Sedangkan bumi berisi nitrogen 78% dan oksigen 20 serta 21%, argon 0,9%, yang komposisinya tidak berubah dari waktu ke waktu, di mana sisanya ada neon, helium, ozon, hidrogen, klorofluorkarbon, xenon, metana dalam jumlah yang sangat kecil, dengan daratan yang berbatuan, dan di dalamnya di inti bumi ada logam yang sangat besar yang memanaskan bumi ini, sehingga bumi ini menjadi planet yang bisa menjamin hidup dan kehidupan semua makhluk yang ada di atasnya. Saudaraku yang terkasih, di dalam Jupiter terdapat hidrogen adalah unsur yang paling ringan, tanpa warna yang ada di alam semesta, merupakan gas yang diatomik yang sangat mudah terbakar. Makanya di dalam Jupiter sering terjadi badai api. Karena masalah ini, ketika dicampur dengan oksigen, maka akan terbakar dan disulut api akan meledak begitu luar biasa. Bahkan bisa meledak sendiri tanpa diledakkan, dengan suhu mencapai 560 derajat Celcius. Sedangkan zat kimia yang kedua yaitu helium, di mana ada unsur kimia yang tidak berwarna. Ini merupakan helium. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak beracun, namun dapat menyebabkan sesak nafas bila helium telah menggantikan kadar oksigen yang ada dalam udara. Yang bertekanan tinggi dapat memecahkan jaringan paru-paru. Berarti kita tidak bisa hidup di dalam ruangan dengan unsur yang penuh dengan helium. Kemudian metana. Metana juga tidak berbau, tidak berwarna, mampu menggeser oksigen, non-toksik, dan non-korosif. Gejala timbul karena efek kekurangan oksigen atau asfiksia. Kalau kita menghirup metana, maka nafas menjadi cepat. Kemudian denyut nadi menjadi meningkat, mual, mutah, koordinasi otot menurun, emosi meningkat, kehilangan kesadaran, gagal nafas, dan kematian. Kemudian ada unsur lagi yaitu amonia atau kita kenal sebagai amoniak. Adalah gas yang tidak berwarna, baunya menusuk, mudah sekali larut dalam air, berbahaya. Karena apa? Karena bisa berakibat kematian. Amoniak cair dapat menyebabkan kulit melepuh seperti luka bakar, iritasi pada kulit, mata, saluran nafas, bisa menyebabkan mual, muntah, dan pingsan. Penggunaan amoniak dalam waktu yang lama dapat menyebabkan penyakit kanker karena amoniak bersifat karsinogenik. Kemudian kenapa Tuhan tidak memberikan Mars untuk kita? Walaupun Mars saat ini sedang diteliti untuk kita tempati di kemudian hari apabila bumi sudah penuh sesak. Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer yang tipis, jadi mirip dengan bumi. Keadaannya namun tidak cukup ideal untuk manusia, tidak senyaman kalau kita tinggal di bumi. Suhu udara, tekanan udara yang rendah, komposisi udara yang sebagian besar karbon dioksida, menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernafasan jika ingin tinggal di sana. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan bumi kita?
planet biru yang sangat cantik, dengan 1 bulan mengelilinginya setiap hari. Kita lihat, bumi merupakan tempat yang sangat indah dan nyaman, tidak terlalu dekat dengan matahari dan tidak terlalu jauh dengan matahari sebagai sumber energi yang terbesar. Memiliki 4 musim. Ini adalah efek yang menguntungkan dari teknologi Tuhan untuk menjaga poros bumi supaya tetap miring ke arah yang sama, membentuk sudut 23,50 terhadap matahari. 70% adalah air seperti kebutuhan tubuh kita. Memiliki inti bumi dengan lapisan yang berlapis-lapis untuk menjaga kelestarian makhluk hidup yang ada di atasnya. Dan ada atmosfer sebagai sistem pengamanan terbaik, dan lain-lain yang semuanya menguntungkan untuk manusia yang telah Tuhan ciptakan sebagai makhluk yang sesuai dengan gambarnya. Kita tahu bahwa atmosfer sarana perlindungan Tuhan untuk hunian kita, melindungi bumi dari jatuhnya meteor dan benda angkasa lain, karena benda-benda itu akan terbakar ketika melewati atmosfer, khususnya di lapisan termosfer.